Stasiun apa nih? Bali. Stasiun apa nih? Stasiun Bali. Oh bukan. Stasiun Bali. Awan yang di atas.
lintang daru sampur lempar kemkak dimulai berangkat. Perkebunan tebu, Ray. Iya, daerah Banyuwangi, Jember, Lumajang. Itu penghasil tebu. Tebu itu menghasilkan gula putih. Kalau aren gula merah. Makanya teh yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur manis-manis. Teh Jawa Barat nggak manis. Tawar. Aduh. Pemandangannya luar biasa. Wah. Tuh lihat, terbang, Re. Ya aku terbang. Oke, jembatan tinggi ini. Jembatan terbang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Apalagi video ini tayang bertepatan dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah atau tepatnya bulan Juni 2025 pemirsa. Memang mengucapkan selamat tahun baru Islam. Semoga kita semua damai-damai selalu ya, dan juga mendapatkan keberkahan, dan juga mudah-mudahan menjadi tahun-tahun terbaik kita semua ya, semua umat. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita menjadi tambah maju, tentram, damai, sejahtera, dan juga terbebas dari mara bahaya pemirsa. Apalagi ketika video episode yang ke-79 ini diedit ya, di Timur Tengah sana ada kembang api pemirsa. Waduh, ini kembang apinya bukan kembang api tahun baru pemirsa, tetapi kembang api tanda-tanda perang dunia ketiga pemirsa. Waduh, bagi yang sedang jomblo ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya, sebelum nanti Israelnya runtuh pemirsa. Nah, oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan perdamaian, bangsa yang menjunjung tinggi kedamaian, marilah kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita dan juga dunia pemirsa. Dan juga marilah kita berdoa untuk bangsa Palestina ya, saudara kita bangsa Palestina. Mudah-mudahan saja dengan adanya kejadian di Timur Tengah ya, dengan adanya rudal hipersonik dan juga kembang api, itu pertanda bahwa bangsa Palestina menuju ke arah kemerdekaan, ke arah kedamaian, ke arah bangsa yang terbebas dari penjajahan pemirsa. Dan mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Amin. Free Palestine. Karena sejatinya yang namanya penjajahan itu hama pemirsa ya. Hama dunia adalah penjajah pemirsa. Waduh. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le. Waduh, ubur-ubur ikan lele, wilujeng siang le. Berang ya bahasa Sundanya. Waduh, wilujeng sonten, wilujeng wengi, wargi Nusantara, kumaha daramang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, memang orang Sunda ya sedang backpackeran ke daerah timurnya Indonesia pemirsa. Waduh, yaitu perjalanan epik ke Tanah Dewata, Banyuwangi, Lombok, Bali le. Waduh. Dan episode yang ke-79 Mamang berada di kereta api Mutiara Timur. Waduh, untuk pulang ke tanah air. Waduh, Mutiara Timur untuk pulang ke tanah air, yaitu kota Tasikmalaya. Alhamdulillah ya, memang ada tanah airnya ya. Semua bangsa Indonesia punya tanah air ya. Waduh, lain halnya dengan bangsa yang sebelah ya, tak punya tanah air. Adapun tanah air itu hasil rampasan pemirsa, hasil gusuran terhadap bangsa lain pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga tanah air kita dari Sabang sampai Merauke ya. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ya, pulang ke kota Tasikmalaya dari Kabupaten Banyuwangi ya, Jawa Timur pemirsa. Waduh, Mamang pulang ke kota Tasikmalaya, Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang mungkin ketika video ini tayang dipimpin oleh Haji Udin alias Haji Udin dari Majalengka. Waduh. Alias Kak Haji Dedi Mulyadi ya, Kang Dedi Mulyadi KDM. Waduh, Bapak Aing pemirsa, yang insya Allah mungkin kelak akan menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Mamang pulang ke tanah air di Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Aing atau Kang Dedi Mulyadi, yang insya Allah akan jadi presiden di kemudian hari. Amin.
Mamang naik kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang Banyuwangi pukul 8.30 untuk pergi ke Surabaya pemirsa. Waduh, Surabaya yang estimasinya kalau di tiket itu datangnya itu 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 18.00 atau jam 6 sore Mamang berangkat dari Surabaya ke kota Tasikmalaya menggunakan Mutiara Selatan pemirsa. Jadi inilah artinya perjalanan Mutiara pemirsa. Waduh, jadi pulangnya perjalanan Mutiara pemirsa. Waduh. Dari Banyuwangi naik kereta api Mutiara Timur ya ke Surabaya, nanti dilanjut dengan Mutiara Selatan ke kota Tasikmalaya pemirsa. Karena sampai hari ini ya, sampai video ini ditayangkan, kalau dari Jawa Barat, dari Bandung, dari Tasikmalaya, dari Banjar, Ciamis, kalau hendak ingin pergi ke Banyuwangi, itu tidak ada yang langsung pemirsa, tidak ada kereta yang langsung, tapi harus singgah dulu ya, baik itu singgah di Kroya atau di Surabaya. Bagi saudara yang hendak ke Banyuwangi, ke Bali ya, dari Jawa Barat, dari kota Bandung, dari Tasikmalaya, daerah Priangan, ya saudara naik kereta apinya harus singgah dulu. Salah satu tempat persinggahan yang tepat ya adalah kota Surabaya pemirsa, karena banyak kereta api dari Surabaya ke arah Banyuwangi. Begitu juga sebaliknya dari Surabaya ke arah Jawa Barat atau ke Bandung pemirsa. Yang jelas Mamang perjalanan ini adalah memakan waktu 24 jam pemirsa. Waduh. Ya 24 jam itu plus dengan singgah dulu pemirsa. Waduh. Tapi kalau langsung mungkin sekitar 15 atau 18 jam atau mungkin 20 jam pemirsa. Kalau langsung ya tanpa singgah dulu. Jadi Mamang harus singgah dulu di kota Surabaya pemirsa. Waduh. Kebayang ya jarak dari Banyuwangi ke kota Tasikmalaya yang 1.500 km yang ditempuh 24 jam itu bisa cepat dalam 5 menit atau mungkin 10 menit apabila menggunakan rudal hipersonik pemirsa. Waduh. Rudal hipersoniknya Iran pemirsa. Waduh. Seandainya mesin rudal hipersonik Iran itu diaplikasikan ya, digunakan ke lokomotif kereta api Indonesia, waduh. Mungkin kecepatannya ya akan 15.000 km per jam. Itu artinya 5 menit sampai ke kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh. Karena sejatinya dari Banyuwangi ke kota Tasikmalaya itu ternyata jaraknya hampir sama dari titik terdekatnya perbatasan Iran ke Israel pemirsa. Waduh, dari Iran ke Israel itu dekat pemirsa, 1.500 km. Itu sama artinya dari kota Tasikmalaya ke Banyuwangi pemirsa. Waduh. Meskipun singgah dan harus naik 2 kereta api, ya inilah perjalanan epik yang banyak pengalaman pemirsa. Karena pengalaman itu berharga ya. Karena mungkin ya pengalaman itu tak datang 2 kali pemirsa. Waduh. Syukur-syukur bisa datang 2 atau 3 kali. Meskipun datangnya 2 kali, meskipun Mamang naik kereta yang sama 2 kali atau perjalanannya 2 kali, tetapi yang namanya pengalaman akan berbeda pemirsa ya. Pengalaman itu hanya sekali pemirsa. Waduh. Jadi inilah pengalaman Mamang, perjalanan terjauh, terepik pemirsa. Waduh. Mungkin insya Allah nanti akan perjalanan yang agak lebih jauh lagi pemirsa. Ya, cita-cita Mamang ya pingin ke Raja Ampat, waduh, pingin juga ke Wakatobi, ke Labuhan Bajo, dan juga ke Sabang pemirsa. Waduh, dan juga mungkin ke IKN ya. Oke pemirsa yang berbahagia ya, mudah-mudahan cita-cita Mamang keliling-keliling Indonesia pemirsa ya, keliling-keliling Indonesia dan keliling dunia ya. Kalau seandainya keliling dunia tidak bisa, keliling Indonesia. Seandainya keliling Indonesia tidak bisa, ya mungkin keliling-keliling antar kampung aja pemirsa. Waduh, dengan goes. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, jadi inilah perjalanan epik yang banyak pengalaman pemirsa ya. Mamang doakan mudah-mudahan saudara yang punya hobi ya seperti Mamang yang suka jalan-jalan, mudah-mudahan saudara diberi kesempatan, diberi kekuatan, dananya juga. Yang penting jangan korupsi pemirsa. Bisa keliling-keliling apa yang saudara inginkan. Yang penting jangan mengganggu orang lain.
Oke pemirsa yang berbahagia, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat kereta api Mutiara Timur berangkat pemirsa dari stasiun Ketapang Banyuwangi melewati beberapa stasiun. Ya, salah satunya stasiun Banyuwangi, lalu ada stasiun Kalibaru, stasiun Kalistail, semuanya pada kali ya. Glenmore, banyak stasiun ya. Tapi tidak semuanya memang tayangkan di sini. Sebagian ada di live streaming. Namun sayangnya live streaming juga ada yang sebagian terekam, ada yang tidak pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kebanyakan para penumpang itu naiknya di stasiun Banyuwangi Kota. Padahal kereta api ini tujuan akhirnya adalah Ketapang dekat dengan pelabuhan. Kalau saudara turun di stasiun Banyuwangi Kota itu agak jauh lagi, sekitar 3 atau 5 km ke pelabuhan. Namun kalau saudara turunnya di stasiun Banyuwangi Kota, saudara langsung ke alun-alun kota Banyuwangi. Sekaligus di situ banyak travel ya menuju Bali pemirsa. Waduh. Biasanya yang ingin naik travel turunnya di stasiun Banyuwangi Kota pemirsa, atau ingin jalan-jalan ke kota Banyuwangi. Tapi bagi yang ngeteng-ngeteng ingin langsung naik kapal feri, turunnya di stasiun Ketapang, stasiun akhirnya rel kereta di Jawa bagian timur pemirsa. Nah, perjalanan dari Banyuwangi ke arah Surabaya itu merupakan perjalanan yang melintasi banyak wilayah kabupaten pemirsa. Di antaranya adalah Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya pemirsa. Daerah-daerah dengan landscape alamnya yang luar biasa pemirsa, seperti kita memasuki surga di muka bumi ini pemirsa. Waduh, keindahan landscape alam pemirsa, apalagi yaitu perjalanan dari Banyuwangi menuju perbatasan Jember pemirsa. Dari stasiun Ketapang Banyuwangi sampai stasiun Jember itu melewati daerah yang benar-benar indah begitu ya. Waduh. Sama halnya melewati daerah Priangan, sama halnya dari Tasikmalaya ke Bandung pemirsa. Jadi konturnya itu turun naik dari lereng rembah dan juga melintasi banyak alas pemirsa. Alas dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sanskerta adalah hutan pemirsa ya. Banyak sekali melintasi hutan belantara pemirsa. Waduh. Serasa ke Desa Penari nih. Maaf. Serasa melintasi daerah-daerah yang eksotis ya, yang hutan, benar-benar hutan pemirsa. Dan hutannya sangat indah pemirsa. Jadi inilah keeksotisan daerah Banyuwangi. Bagi saudara yang baru naik kereta api dari Banyuwangi ke Jember, dari Jember ke Banyuwangi ya, lintas itu ya, saudara akan terpukau dengan keindahan alamnya pemirsa. Kereta api melintasi perbatasan Banyuwangi Jember akan melintasi banyak alas. Salah satunya alas Gumitir pemirsa, dan melewati lereng lembah Gunung Raung, melewati lembah Gunung Ijen pemirsa, dan di kejauhan kita bisa melihat alas Purwo. Waduh. Kereta api pun ya akan melintasi jembatan yang tinggi-tinggi pemirsa, mirip-mirip jalur perjalanan dari Bandung ke Purwakarta pemirsa. Bagi saudara yang belum pernah naik jalur Bandung ke Purwakarta, atau mungkin dari Tasikmalaya ke Bandung, itu melintasi jembatan yang tinggi-tinggi pemirsa ya. Begitu juga antara Banyuwangi Jember ini banyak sekali jembatan tinggi-tinggi pemirsa. Waduh, seolah-olah kita melayang di atas udara pemirsa, dan di bawahnya adalah hutan atau pemukiman pemirsa. Karena jembatannya saking tinggi pemirsa. Waduh. Selain jembatan tinggi, kita pun akan melintasi dua terowongan besar di alas Gumitir, yaitu terowongan Merawan dan terowongan Garahan. Ini dua terowongan yang legendaris pemirsa. Terowongan yang dibuat untuk melintasi jalur kereta api dari Surabaya ke Banyuwangi pemirsa. Waduh. Jadi memang lihat ya, naik kereta api dari Banyuwangi ke Surabaya, dari Petak Banyuwangi ke Jember ini ya,
mirip dengan petak antara Purwakarta Bandung pemirsa. Waduh. Ada jembatan tinggi, jembatan Citiis. Waduh. Ada juga terowongan Sasak Saat. Waduh. Itu kalau di Purwakarta ke Bandung. Begitu juga di Banyuwangi ya, nama jembatannya memang nggak tahu nih, tapi jembatannya tinggi-tinggi loh. Waduh. Beberapa kali melewati jembatan tinggi-tinggi sekaligus melewati terowongan. Kalau terowongan memang lihat di Google Map ya, itu nama terowongannya adalah terowongan Garaha dan juga terowongan Merawan pemirsa. Ya Merawan bukan Perawan, maaf. Jadi kalau saudara di pinggir kaca ya sambil melihat ke jendela, itu kalau dipoto ya seolah-olah saudara lagi terbang pemirsa, terbang bersama naik kereta api. Waduh. Kereta api udara pemirsa, saking jembatannya tinggi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Mutiara Timur akan melintasi Alas Gumitir. Alas adalah hutan belantara pemirsa, karena di Banyuwangi perbatasan Jember ini banyak sekali alas pemirsa. Salah satunya Alas Gumitir. Nah, selain itu ada juga alas yang terkenal selain Gumitir. Alas ini merupakan alas tertua di Pulau Jawa, merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Lalu alas ini terkenal dengan angkernya juga pemirsa, dan bahkan dikenal dengan alas yang tempat tinggalnya kota gaib pemirsa. Waduh. Bahkan juga alas ini ya belum terpetakan sepenuhnya oleh manusia pemirsa. Waduh. Bahkan alas ini pun ya konon katanya dipercaya sebagai tempat tinggal permaisuri Mojopahit pemirsa, dan permaisurinya masih hidup ya sampai hari ini. Waduh. Dan juga dipercaya bagi siapapun yang ingin mempunyai jimat, mempunyai kesaktian, ya harus bertapa di dalam alas ini. Konon siapapun yang masuk ke alas ini sulit untuk pulang pemirsa. Waduh. Dan tersesat selamanya. Waduh. Dan bahkan alas ini pun dipercaya adalah sisa-sisa peradaban Atlantik pemirsa, yang hilang tenggelam, yang dipercaya berada di daerah atau perairan Nusantara pemirsa. Waduh. Karena ada teori bahwa Atlantik ini bukan di Samudra Atlantik pemirsa, tetapi benua Atlantik ini ada di Nusantara yang tenggelam pemirsa. Dan alas ini adalah sisa-sisanya pemirsa. Waduh. Menurut geologi bahwa alas ini merupakan peninggalan Sundaland pemirsa, paparan Sunda. Waduh. Jadi paparan Sunda, daratan yang menyatukan Jawa, Sumatera, Kalimantan dengan Asia, itu 70.000 tahun yang lalu ya itu tenggelam oleh lautan pemirsa, dan alas ini adalah peninggalannya. Jadi sebelum adanya Pulau Jawa, alas ini sudah ada pemirsa. Waduh. Jadi alas ini adalah sisa-sisa kejayaan masa lalu pemirsa, dan masih misteri dan juga dikeramatkan sampai hari ini. Bahkan dikenal angker pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, di alas angker inilah konon ada ibu negara Mojopahit yang masih hidup pemirsa. Waduh. Yang namanya ibu negara adalah permaisuri pemirsa, alias istrinya Raja Majapahit yang pertama pemirsa. Waduh. Konon permaisuri ini atau ibu negara ini dijuluki Ibu Negara Wilwatika alias Ibu Negara Mojopahit, karena dari beliaulah nanti kelak menurunkan keturunan Raja-Raja Majapahit dan Ratu-Ratu Majapahit yang memerintahkan Majapahit pemirsa. Permaisuri Majapahit ini adalah salah satu permaisuri yang cerdas, yang mempengaruhi suaminya ya, seorang Raja Majapahit, dan juga putra-putrinya seorang pemimpin Majapahit kemudian, hingga melahirkan Majapahit menjadi kerajaan yang besar yang bisa mempersatukan Nusantara pemirsa. Waduh. Kira-kira siapa tuh? Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele sambil menikmati perjalanan epik kereta api Mutiara Timur di perbatasan Banyuwangi Jember melewati Alas Gumitir, Mamang akan sedikit
cerita tentang alas tertua di Pulau Jawa ini yang penuh dengan misteri. Sekaligus misterinya Ibu Negara Mojopahit, Ibu Negara Wilwatika, pemirsa. Ratu dari sang ratu, raja dari sang raja, pemirsa. Saudara penasaran dengan cerita Mamang yang episode ke-79 ini? Kalau saudara penasaran, jangan skip. Siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan ya, dan juga tidak suka dengan channel Mamang ya, silakan aja skip ya, karena kuota internet saudara itu tak tercover dana hibah, pemirsa. Apalagi meminta ke Mamang aja akan mencari wifi gratis, pemirsa. Waduh. Mencari donatur gratis, pemirsa. Maaf. Namun bagi saudara yang penasaran ya, boleh tonton sampai tamat. Bagi yang saudara yang menonton sampai tamat, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi yang nonton sampai tamat, pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, alas yang dimaksud adalah Alas Purwo. Alas Purwo merupakan salah satu alas di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Alas Purwo ini adalah ujung timurnya Pulau Jawa, pemirsa. Jadi kalau ujung timurnya Pulau Jawa adalah Alas Purwo, ujung baratnya adalah Ujung Kulon, pemirsa. Keduanya merupakan taman nasional, pemirsa. Yang namanya taman nasional kan dijaga kelestarian alamnya, hutannya, flora dan faunanya, pemirsa. Taman Nasional Alas Purwo atau disingkat dengan TN Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo merupakan sebuah taman nasional yang terletak di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Letak taman nasional ini di ujung paling timur dari Pulau Jawa. Wilayah Taman Nasional Alas Purwo terletak di pesisir pantai selatan antara 8 derajat 26 menit 45 detik ya sampai 8 derajat 47 menit 00 detik lintang selatan, dan 114 derajat 20 menit 16 detik sampai 114 derajat 36 menit 00 detik bujur timur. Penetapan sebagai taman nasional berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 283/KPTS strip 11 tahun 1992 tertanggal 26 Februari 1992. Luas lahan Taman Nasional Alas Purwo seluas 43.320 hektar. Taman Nasional Alas Purwo juga masuk dalam Semenanjung Blambangan. Keanekaragaman dan ekosistemnya adalah antara lain hutan bambu, hutan pantai, hutan bakau, hutan tanaman, hutan alam, dan padang rumput. Selain floranya juga faunanya, pemirsa. Faunanya diantaranya terdapat banteng Jawa, kijang rusa lutung, kancil, macan tutul, anjing hutan, kucing hutan. Lalu ada burungnya jenisnya rangkong badak, kang kareng perut putih, merak, ayam hutan hijau, ayam hutan merah. Lalu hewan lautnya diantaranya adalah penyu abu-abu, penyu bling-bling, penyu hijau, penyu sisik, pemirsa. Waduh. Konon kalau di ujung timur adalah badak bercula satu, kalau di Alas Purwo adalah harimau Jawa, pemirsa. Macan tutul dan harimau Jawa. Konon harimau Jawa masih ada di Alas Purwo. Dilansir dari detikjatim.com dengan judul artikel Alas Purwo hutan tertua di Jawa yang menyimpan misteri gerbang gaib. Waduh, ditulis oleh Sri Rahayu, edisi Senin 13 Januari 2025. Alas Purwo, hutan lebat di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Dikenal tidak hanya karena keindahannya, tetapi berbagai mitos dan kepercayaan yang menyelimutinya. Hutan ini diyakini menyimpan misteri gaib.
Hutan ini diyakini masyarakat setempat sebagai hutan tertua di Jawa dan sering disebut sebagai gerbang menuju dunia gaib. Banyak cerita mistis yang menjadikan salah satu tempat paling disegani di Nusantara. Jadi salah satu tempat disegani ya secara spiritual ya berbau mistis adalah Alas Purwo, pemirsa. Beragam cerita mistis hingga kepercayaan leluhur ini membuat Alas Purwo menjadi daya tarik wisatawan sekaligus lokasi yang syarat mitos. Untuk mencapai Alas Purwo, wisatawan disarankan menggunakan kendaraan pribadi karena belum tersedia transportasi umum menuju lokasi ini. Rute yang dapat dipilih adalah dari kota Banyuwangi menuju Kecamatan Rogojampi, kemudian ke Kecamatan Serono, kemudian ke Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Tegal Dimo. Dari Kecamatan Tegal Dimo, perjalanan dilanjutkan sekitar 10 km melewati jalan berbatu hingga tiba di Pos Rowobendo, gerbang utama Taman Nasional Alas Purwo. Jadi kalau ke Alas Purwo itu tidak ada jalur kereta, pemirsa. Jadi saudara harus turun di stasiun Rogojampi atau di stasiun Banyuwangi Kota ya. Itu harus menggunakan kendaraan pribadi atau sewa, pemirsa. Dan satu hal lagi, kalau saudara ingin pergi ke Alas Purwo harus ditemani pemandu karena ada awig-awig atau aturan-aturan adat, pemirsa. Jadi kalau saudara melanggar aturan adat, saudara tak bisa pulang, pemirsa. Waduh. Akan selamanya tersesat di sana, pemirsa. Waduh. Bahkan kalau saudara melanggar akan terkena bencana, pemirsa. Waduh. Dilansir dari jurnal Universitas Islam Sunan Kalijaga berjudul Mitos Kerajaan Jin di Alas Purwo, Banyuwangi, Indonesia dalam perspektif teori sakral dan protan Emil Durkheim. Waduh. Yang ditulis Isnawi dan Indah Yulianti. Alas Purwo, Banyuwangi merupakan taman nasional di bawah naungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang memiliki aura mistis terkuat di Nusantara, pemirsa. Tempat ini dipercaya sebagai memberi energi-energi ketenangan batin. Kepercayaan akan nuansa mistis ini membuat masyarakat lokal mengingatkan pengunjung untuk berhati-hati. Sebab melanggar aturan di hutan ini sering dikaitkan dengan kejadian mistis yang mengundang malapetaka. Hingga saat ini masyarakat setempat masih percaya dengan mitos-mitos di Alas Purwo, meski tak sedikit juga yang bersikap sebaliknya. Cerita tentang Alas Purwo menarik banyak wisatawan yang penasaran dengan sejarah dan mitos yang ada di baliknya, pemirsa. Saudara yang datang ke Alas Purwo harus ditemani pemandu wisata, pemirsa. Dan mentaati aturan-aturan, baik aturan tertulis, aturan hukum maupun aturan adat, atau mungkin kalau di Bali istilahnya awig-awig ya, aturan adat, aturan ya yang ada di Alas Purwo, pemirsa. Insya Allah memang akan ke Alas Purwo ya dalam edisi perjalanan berikutnya, pemirsa. Konon ya sebesar Alas Purwo ini ya yang bisa dikunjungi atau yang terjamah oleh manusia sekitar 10%-nya, pemirsa. Jadi 90% belum terjelajah manusia, pemirsa. Waduh. Jadi masih hutan belantara yang asli, pemirsa. Waduh. Jadi Alas Purwo ini konon katanya sebesar kota Bandung, pemirsa. Melebihi kota Bandung, Cimahi, Lembang kalau disatukan itulah Alas Purwo, pemirsa. Waduh. Kebayang ya. Satu kota itu menjadi Alas Purwo, pemirsa. Dan itu yang terjamahnya mungkin hanya taruh aja lah Kecamatan Ujung Berung saja, pemirsa, atau mungkin Kecamatan Dago saja, sisanya adalah hutan belantara, pemirsa. Itulah Alas Purwo. Jadi hanya 10% yang terjamah, yang boleh dikunjungi mungkin 5%-nya ya. Sisanya 10% konservasi dan sisanya belum terjamah, pemirsa, masih alam liar. Dilansir dari jurnal Universitas Negeri Surabaya yang ditulis Firman Dino Faraton dan FX Sri Sadewo, masyarakat Indonesia yang masih memegang animisme, dinamisme atau kepercayaan leluhur kerap melakukan ritual terkait leluhurnya, salah satunya di Alas Purwo. Beberapa orang percaya Alas Purwo adalah tempat tinggal ya kerajaan-kerajaan dan dimensi gaib, pemirsa. Waduh, seperti ya bahkan makhluk-makhluk gaib pun ada di sana, pemirsa. Waduh. Menurut ahli spiritual Banyuwangi
yang memang kutip dari detikjatim.com, Ki Joko Gondrong menguatkan mitos ini dan menyarankan wisatawan untuk selalu waspada saat berkunjung. Alas Purwo disebut sebagai lokasi pertama dihuni manusia, tepatnya di situs Kawitan. Tak hanya itu, di Alas Purwo terdapat sejumlah guha yang menjadi destinasi menarik dan wajib dikunjungi wisatawan. Menurut cerita rakyat setempat, Gua Istana menjadi destinasi terkenal yang dipercaya sebagai tempat Soekarno pernah bertemu dengan Sang Ratu Kidul. Tak jauh dari gua tersebut terdapat pura yang sering digunakan untuk semedi. Berdasarkan cerita dari The Traveler Stories oleh Brigida Emilia, pura ini sering dikunjungi untuk meditasi atau ritual spiritual. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait suara panggilan misterius. Jika mendengar suara memanggil, jangan langsung menengok ke belakang. Konon menengok bisa membawa malapetaka atau membuat seseorang hilang secara gaib. Dengan segala keindahan dan ceritanya, Alas Purwo terus menjadi destinasi wisata sekaligus misteri yang memikat. Bagi yang penasaran, berhati-hatilah saat menjelajah, karena di balik keindahan tersimpan banyak kisah yang menunggu untuk diungkap. Dilansir dari mediasurni.id dengan judul artikel Atlantis dan Saranjana, kisah kota-kota gaib yang hilang di tengah sejarah, ditulis oleh Azhari Ari, edisi 10 Oktober 2024. Salah satu kota gaib yang paling terkenal di dunia adalah Atlantis, kota yang hilang, yang diceritakan oleh filsuf Yunani yaitu Plato. Kisah Atlantis telah memicu perdebatan dan spekulasi selama ribuan tahun, serta menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Apakah Atlantis itu benar-benar ada atau hanya bualan semata? Atlantis pertama kali disebutkan oleh Plato dan dalam dialognya yang berjudul Timaeus dan Kristias yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri, legenda tentang kota gaib juga sangat terkenal menjadi bagian dari mitos atau kepercayaan masyarakat lokal. Kota gaib selalu dikaitkan dengan Atlantis yang hilang, pemirsa. Di antaranya banyak kota-kota gaib di Indonesia, yaitu Saranjana. Memang sudah bahas ya tentang Saranjana. Lalu Wentira, Mamang juga sudah pernah bahas. Saudara cari aja lah di channel Mamang. Nyuruh lagi Dan yang selanjutnya adalah Padang 12 di Kalimantan, Ketapangnya Kalimantan Barat ya. Dan juga salah satunya adalah Alas Purwo, pemirsa. Selain itu, ada juga Alas Purwo di Jawa Timur yang percaya sebagai gerbang menuju dunia gaib. Mitos tentang Alas Purwo menyebutkan bahwa banyak orang yang hilang di dalam hutan tersebut. Bahkan ada yang menyebut orang-orang hilang itu masuk ke dimensi lain. Bahkan dimensi itu merupakan sebuah kerajaan atau kota yang sangat megah, pemirsa. Meski dianggap sebagai tempat yang angker, kawasan ini juga sering didatangi oleh mereka yang ingin mencari wangsit dan pencerahan spiritual. Nah, dari cerita orang-orang hilang itu konon katanya di kota gaib, salah satunya di Alas Purwo ini ya, merupakan sebuah kota yang besar, megah, lebih maju 100 tahun dari dunia sekarang, bisa dari bangsa manusia. Dan itu ya menurut para ahli Atlantis ya, cari konspirasi Atlantis, ada kemungkinan jadi Atlantis sekarang ini bukan hancur, bukan hilang, tetapi pindah dimensi, pemirsa. Mungkin saja cerita tenggelamnya benar-benar terjadi tenggelam, tetapi tenggelamnya itu bukan hancur, tetapi Atlantis ini pindah dimensi. Dan salah satu peninggalan dimensinya kemungkinan ada di Alas Purwo, pemirsa. Dilansir dari timeindonesia.co.id dengan judul artikel Gayatri, sosok wanita mistis di Alas Purwo, Banyuwangi dalam sejarah Kerajaan Majapahit, ditulis oleh Agung Sedana, edisi 4 November 2021, pemirsa.
Hutan belantara Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur diketahui memiliki banyak cerita misteri. Dari Atlantik sampai kota yang gaib, sampai dengan kota yang angker, sampai tempat bersemedi, tempat mencari wangsit dan sebagainya pemirsa. Yang memang bahas ya, yang memang bahas dari atas pemirsa. Waduh. Ternyata ya di Alas Purwo pun merupakan salah satu tempat tinggalnya permaisuri terakhir Majapahit yang masih hidup sampai hari ini, yaitu Gayatri pemirsa. Dari sederet kemistisan ada sosok wanita yang sudah tenar menghuni Alas Purwo. Dialah Dyah Gayatri, sosok mistis yang berwujud wanita berparas elok dengan penampilan manusia berusia separuh abad ya. Waduh. Separuh abad itu mungkin sekitar usia 30, 35 ya, 40 tahun pemirsa. Dari cerita yang beredar, Gayatri memiliki penampilan sopan mengenakan kebaya kuno khas adat Jawa dengan motif garis berwarna tinta dengan warna senada, ada selendang di bahu kanannya. Berdasarkan cerita masyarakat, Gayatri memiliki postur tinggi kurang dari 170 cm. Wanita mistis ini terlihat anggun dan cantik meskipun tanpa riasan wajah. Rambutnya berwarna hitam digelung membentuk sanggul dengan riasan tusuk jebitan yang terbuat dari kayu. Sosok Gayatri tidak memiliki aura yang menyeramkan. Tidak semua manusia bisa bertemu dengan sosok ini. Diyakini hanya orang-orang tertentulah yang berkesempatan berjumpa atau bisa berbincang dengan Gayatri. Dari beberapa channel YouTube yang memang dengar ya podcast ketika bertemu dengan Gayatri, sosok Gayatri di Alas Purwo. Jadi Gayatri ini mirip dengan manusia biasa pemirsa. Emang manusia biasa atau mungkin ya walau alam bisawab. Tapi manusia biasa berpakaian adat pemirsa. Adatnya adat khas Majapahit pemirsa. Beliau ini orangnya ramah, orangnya cantik ya, dan juga penuh dengan kebijaksanaan pemirsa. Ya mirip-mirip ketemu dengan tante atau bibi ya, seperti itu pemirsa. Dan berasa bahwa beliau ini nyata pemirsa. Waduh. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan sosok Gayatri ini pemirsa. Gayatri memiliki tutur kata khas orang Jawa ya, berbahasa Jawa, bahkan kononnya berbahasa Jawa campur Sangsakerta pemirsa. Jadi Jawa-Jawa zaman era-era Majapahit ya. Dari perawakannya, menurut orang yang pernah bertemu, menunjukkan bahwa sosoknya berasal dari golongan bangsawan. Suaranya halus dan pelan, waduh, saat berinteraksi dengan ya kita ya, waduh, berinteraksi dengan ya yang bertemu. Aroma harumnya, sosoknya begitu harum, mirip pewangian bunga melati, pewangian parfum-parfum era-era Jawa kuno pemirsa. Waduh. Konon Ibu Gayatri ini adalah sosok ibu di balik sejarah agung Kerajaan Mojopahit atau sebelum negara Indonesia ada. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh mantan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Early Drake, wanita mistis ini memiliki nama Gayatri Rajapatni. Jadi Duta Besar Kanada ini pernah bertemu katanya ya. Sejumlah ulasan di internet menyebutkan bahwa Gayatri adalah putri bungsu Sri Maharaja Kertanegara, Raja Singosari. Jadi Raja Kertanegara ini punya putri 4 pemirsa. Dan putri bungsunya bernama Gayatri. Keempat putri ini nanti didingkahkan dengan raja pertama Majapahit yaitu Raden Wijaya. Gayatri digambarkan sebagai sosok Prajnaparamita atau Dewi Bijaksana tertinggi yang telah melahirkan raja-raja setelahnya. Gayatri adalah istri dari Raden Wijaya, raja pertama Mojopahit. Cerita Gayatri di Alas Purwo, Banyuwangi. Salah satu karyawan perusahaan ternama di Indonesia, Irul Hamdani, menceritakan pengalamannya kepada timeindonesia.co.id saat ia berjumpa dengan sosok Gayatri di Alas Purwo. Di penghujung Agustus tahun 2010 silam, ia bersama rekannya terlibat dalam sebuah ekspedisi di pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi. Irul dan rekannya ini memulai ekspedisi dan
Ri Pantai Gerazakan di Kecamatan Purwoharjo. Karena medan yang terjal, keduanya memutuskan untuk menunggangi motor trail sewaan. Di hari kedua ekspedisi berlanjut ke pantai Pulau Merah, kemudian berlanjut ke Pulau Pencer dan Rajegwesi. Di ujung ekspedisi, keduanya akhirnya sampai di pos pancur pantai Triangulasi. Lokasi ini masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Alas Purwo. Menjelang malam, keduanya memutuskan untuk bermalam di sebuah warung dengan konstruksi kayu separuh bangunan terbuka. Saat itu suasana cukup redup. Maklum di tahun 2010 kala itu sumber listrik berasal dari tenaga diesel. Lampu tersebut akan mati tepat pada jam 9 malam. Selebihnya mereka mengandalkan penerangan dari obor atau nyala api lilin. Keduanya tidak sepenuhnya kesepian karena suara serangga dan hewan nokturnal saling bersautan. Meski memaksa memejamkan mata, namun rupanya itu sulit dilakukan. Suasana saat itu membuat Irul harus terjaga sepanjang malam. Tak berselang lama, hal tak masuk akal pun terjadi. Kabut tipis perlahan mulai menyelimuti, disusul hawa dingin yang lumayan menusuk. Karena kabut ini, pandangan mereka pun terbatas. Samar-samar mulai tercium aroma mirip wangi bunga melati. Ya, parfumnya sangat wangi sekali. Sontak, suasana ini membuat prasangka bergejolak. Dari dalam kabut itu muncul sesosok menyerupai seorang wanita berjalan pelan menghampiri mereka ke warung. Semakin dekat, aroma wanginya semakin menyengat. Irul baru menyadari sosok tersebut setelah duduk di ujung kursi panjang tempat mereka berbaring. Dari posisi duduk itu, wanita itu kemudian menoleh menaruh pandangannya. "Kang Mas," ucap wanita tersebut mencoba menyapa dengan nada lirih. Irul hanya termangu, merinding dirasuki ketakutan. Waduh, ada wanita cantik memanggil ya. Hanya membalas sapa wanita itu dengan senyum terpaksa, diikuti anggukan kepala. Jadi saudara, kalau di tengah hutan tiba-tiba bertemu dengan wanita cantik, apalagi berpakaian adat ya mungkin saudara harus bukan wanita biasa mungkin ya. Waduh. Ketika wanita itu menyapa ya, Irul sangat gugup dan ketakutan. Waduh, detak jantungnya berdetak kencang pemirsa. Waduh, pikirannya mencoba menolak apa yang ada di hadapannya. Namun matanya tidak bisa berbohong bahwa sosok ini tidak kasat mata alias nyata pemirsa. Masih dalam keadaan terdiam, sosok wanita ini kemudian mencoba mendekat, menggeser posisi duduknya ke arah Irul. Jantung Irul semakin berdetak kencang. Dia hanya pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Gayatri," kata sosok wanita tersebut menyebutkan namanya kepada Bang Irul. Selang beberapa saat setelah wanita ini memperkenalkan diri, Gayatri kemudian mulai bercerita. Dari cerita inilah Bang Irul mengetahui bahwa Gayatri sudah lama tinggal di Alas Purwo. Tepatnya ribuan tahun lalu, jauh sebelum negara Indonesia ada. Mendengar cerita Gayatri, Irul hanya bisa melempar senyum layaknya orang bodoh. Sembari terkadang diikuti anggukan kepala, seolah mengerti bahasa tubuh Irul. Gayatri hanya meminta Irul untuk mendengarkan ceritanya tanpa harus bertanya atau menyangkalnya. "Kang Mas, dengarkan saja ya." Waduh, kata Gayatri. Kepada Times Indonesia, Bang Irul tidak bisa seluruhnya menerjemahkan ucapan Gayatri. Ini karena sosok ini menggunakan bahasa Jawanya Jawa kuno, dan ada beberapa kosakata yang tidak diketahui Irul. Kemungkinan potongan dari bahasa Sangsakerta, bahasa khasnya Mojopahit. Dari pertemuan singkat tersebut, Irul mengatakan Gayatri mengemban sebuah tugas abadi, yaitu untuk menebar kedamaian melalui perilaku dan tutur kata, bukan hanya ke sesama manusia, tetapi juga makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. "Saya pamit ya Kang Mas." Waduh, kata Irul menirukan kalimat penutup yang diucapkan Gayatri di penghujung pertemuan mereka. Irul masih juga terdiam, hanya bisa menyaksikan sosok Gayatri tersebut berjalan pelan menjauh di kegelapan hutan dan tidak lagi kelihatan. Perlahan wangi bunga melati juga memudar. Selain Bang Irul, ternyata banyak pengunjung Alas Purwo, entah itu penjaga taman nasional atau mungkin wisatawan atau penjelajah atau ilmuwan dan sebagainya, pernah bertemu dengan sosok Gayatri ini pemirsa. Dan bahkan sebagian orang meyakini bahwa beliau adalah Dyah Gayatri Rajapatni ya.
yaitu istri dari Raden Wijaya, putri dari Kertanegara pemirsa, ibu dari Raja-Raja Majapahit. Ada yang bilang bahwa di balik kesuksesan Raja-Raja Majapahit dan juga Ratu-Ratu Majapahit berikutnya tak lain dari kesuksesan seorang ibu bernama Ibu Gayatri pemirsa. Begitu juga kesuksesan Raden Wijaya mempersatukan Nusantara. Waduh, ya, masuk mempersatukan raja-raja yang terpecah setelah Kertanegara hancur. Itu juga dari sosok istrinya bernama Gayatri. Bahkan Raden Wijaya ini berhasil mengusir tentara Mongol ya berkat dari pemikiran Gayatri. Jadi Gayatri ini adalah permaisuri ya, ibu dan permaisuri untuk Mojopahit pemirsa. Kebesaran Mojopahit ada pada Ibu Gayatri. Dia Gayatri atau Sri Rajapatni lahir sekitar tahun 1275, meninggal tahun 1350. Adalah putri bungsu Raja Kertanegara dan salah satu istri dari Dyah Wijaya, raja pertama Mojopahit. Ya, merupakan nenek dari Prabu Hayam Wuruk, Prabu yang mempersatukan Nusantara pemirsa. Waduh. Dan juga ibunya Tribhuwana Tunggadewi pemirsa. Waduh. Dalam kitab Negara Kertamagama menyebutkan Raden Wijaya menikah 4 orang putri Kertanegara. Raja terakhir Singosari yaitu Tribhuwana bergelar Tribhuwaneswari, Mahadewi bergelar Narendra Duhita, Jayadra Dewi bergelar Prajna Paramita, dan Gayatri bergelar Rajapatni. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Dara Petak bergelar Indraswara. Dari kelima orang istri tersebut yang memberikan keturunan hanya Dara Petak dan Gayatri. Dari Dara Petak lahir Jayanegara, sedangkan dari Gayatri nanti lahir ya Ratu Tribhuwana Tunggadewi, raja ketiga atau ratu ya pemimpin Majapahit. Lalu lahirnya cucunya ya Hayam Wuruk atau Prabu Hayam Wuruk, di mana Prabu Hayam Wuruk ini punya Pati Gajah Mada, pemersatu Nusantara pemirsa. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit ya. Ia meninggal tahun 1309 dan digantikan putranya yaitu Jayanegara pada tahun 1328. Jayanegara mati dibunuh oleh Ratanca, tanpa memiliki keturunan. Menurut Negara Kertagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta Mojopahit. Akan tetapi Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi biksuni atau pendeta agama Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya Tribhuwana Tunggadewi naik tahta yang mewakili pada tahun 1329 pengganti Jayanegara yang tidak punya keturunan pemirsa. Itu artinya Gayatri ini istri raja yang sempat menjadi ratu pemirsa. Namun beliau menolak, lebih baik sebagai pertapa atau biksu karena beliau adalah beragama Buddha pemirsa. Lalu untuk meneruskan tahta Majapahit diserahkan kepada putrinya Tribhuwana Tunggadewi. Kebayang kalau zaman sekarang ya, istri bupati atau gubernur ya, bupatinya lengser, istrinya bisa jadi gubernur pemirsa. Nah, Tribhuwana Tunggadewi ini adalah putri dari Gayatri, menjadi ratu yang dikenal dengan Raja Putri. Kenapa disebut Raja Putri? Karena beliau ini adalah ratu tetapi sebagai wakil ratu ibunya pemirsa. Yang asalnya kan diangkatnya itu adalah Gayatri, tapi Gayatri menolak untuk memimpin. Akhirnya menyerahkan kekuasaannya ke Tribhuwana Tunggadewi. Oleh karena itu Tribhuwana Tunggadewi adalah walinya, wakilnya pemirsa. Oleh karena itu Tribhuwana Tunggadewi mempunyai julukan Raja Putri, yaitu membedakan antara ratu dalam bahasa Jawa pemirsa, alias wakil dari ratu. Jadi sebenarnya Gayatri ini adalah seorang ratu pemirsa. Waduh. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungannya Gayatri yang ada di Alas Purwo dengan Gayatri putri atau permaisuri Raja Majapahit pemirsa? Mengenai asal-usul
kemunculan Gayatri di alas Purwo ini banyak versi pemirsa. Ada yang bilang bahwa Gayatri yang ada di alas Purwo ini adalah sesosok makhluk gaib. Ada yang bilang juga bahwa beliau adalah memang permaisuri yang masih ada, yang masih hidup namun dimensi yang lain, yaitu di dimensi alas Purwo pemirsa. Namun berdasarkan cerita yang beredar bahwa semasa beliau hidup, beliau pernah diangkat menjadi ratu namun menolak. Malahan tahtanya diberikan kepada putrinya yaitu Tribuana Tunggadewi pemirsa. Akhirnya Gayatri ini milih menjadi biksuni, bertapa dari satu tempat ke tempat lain. Dan salah satu pertapaannya adalah alas Purwo pemirsa. Ada kemungkinan bahwa Ibu Gayatri ini masih ada di alas Purwo pemirsa. Waduh. Bagi yang bertanya kenapa Ibu Gayatri ini ada di alas Purwo, hanya Ibu Gayatri lah yang tahu mengapa beliau ada di alas Purwo, mengapa beliau tinggal di alas Purwo pemirsa. Jadi sampai hari ini ya belum ada sumber informasi ke Mamang yang memberitahu mengapa Ibu Gayatri ada di alas Purwo. Kalau itu adalah sosok Gayatri, Ibu Negara Wirwatika Majapahit. Oke, sedikit terowongan. Iya, terowongan antara Banyuwangi, Jember. Ini menit-menit sasak-sasak. Waduh, menurun ya.